wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Latul Ma'ana. Saya di sini dari program studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Muhammad Cepu. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu tokoh pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau minta izin untuk melakukan wawancara dengan salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya boleh diperkenalkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Era Kurniati. Saya mengajar di MI Robiqatul Ulum Cabean Cepu. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk melakukan wawancara. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat? Perubahan sosial adalah proses perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku serta sistem nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam kajian ilmu sosial budaya, masyarakat akan terus berkembang mengikuti dinamika zaman saat ini. Perubahan sosial berlangsung sangat cepat, terutama dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi, serta arus informasi yang begitu terbuka. Perubahan tersebut membawa dampak positif seperti kemudahan berkomunikasi, mencari akses ilmu di HP, internet, serta efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa dilanjut? Baik, untuk yang soal kedua yaitu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial terhadap sikap dan perilaku siswa di sekolah. Untuk perkembangan teknologi dan media sosial yang berada di sekolah dan tingkah laku siswa di sekolah itu sekarang sangat berpengaruh, mempunyai pengaruh besar terhadap sikap anak-anak yang di sekolah, terutama berperilaku siswa di lingkungan sekolah. Dalam ilmu budaya, teknologi merupakan salah satu faktor utama perubahan sosial yang mempengaruhi pola interaksi sosial, cara bersikap, cara berpikir, serta gaya hidup siswa. Di satu sisi, teknologi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan pendidikan serta membantu siswa mencari referensi pembelajaran, mengerjakan tugas secara mandiri, serta memperluas wawasan pengetahuan. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial juga tidak terkontrol, dapat membawa dampak negatif seperti menurunnya sopan santun, komunikasi kepada orang tua itu kurang terjaga. Terus sikap mereka kepada orang tua, kepada sesama guru dianggap sebagai temannya. Terus sopan santun mereka juga kurang terhadap guru. Kecanduan gawe serta kecenderungan meniru perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan peran guru aktif
dan orang tua untuk membimbing siswa agar mereka itu bisa berperilaku yang sopan, berkata-kata dengan sopan, dan menggunakan gawe dan teknologi itu tidak secara berlebihan supaya mereka bisa terkontrol. Sudah, itu dari saya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga yaitu, sebagai seorang guru MI, bagaimana peran ibu guru dalam menghadapi perubahan sosial tersebut di lingkungan pendidikan? Saya memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan sosial di lingkungan pendidikan. Dalam konteks ilmu sosial budaya, guru merupakan agen sosialisasi yang berperan penting berupaya mendampingi siswa agar mereka mampu menyaring pengaruh perubahan sosial dengan berlandasan ajaran Islam melalui keteladanan, sikap pembiasan, ibadah, serta penguatan nilai-nilai akhlakul karimah. Dalam kehidupan sehari-hari, guru itu berusaha membentuk karakter siswa supaya mereka itu bisa berkembang sesuai harapan kita. Karena sekarang banyak siswa kita mengajarkan materi yang seperti di dalam buku, tapi itu ternyata tidak cukup. Kita juga harus memberi pengetahuan-pengetahuan dari media yang lain juga supaya karakter mereka itu terbentuk dengan sempurna dan tidak melenceng dari kehidupan sehari-hari maupun kehidupan dari agama Islam. Sudah? Baik, terima kasih telah disampaikannya, yaitu memasuki pertanyaan yang keempat. Nilai-nilai apa saja yang selalu Ibu tanamkan kepada siswa agar mereka tetap memiliki akhlak dan etika yang baik? Nilai-nilai utama yang selalu kami tanamkan kepada siswa adalah nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan saling menghormati, serta berbicara yang sopan terhadap teman, terhadap orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Dalam berinteraksi dengan sesama juga sopan. Kami juga menanamkan nilai religius seperti ketaatan dalam beribadah, rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta sikap tawakal dalam menghadapi berbagai masalah. Perspektif ilmu sosial budaya dasar, penanaman nilai-nilai tersebut merupakan proses internalisasi nilai sosial dan budaya dengan pembiasan yang dilakukan secara terus-menerus. Diharapkan siswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di masyarakat mereka juga mampu. Terutama nanti kalau anak-anak itu sudah lulus dari MI, dia melanjutkan ke jenjang SMP maupun di pondok, mereka itu mampu untuk berinteraksi kepada teman yang lain. Mereka bisa berperilaku sopan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga mereka. Bukan hanya di luar rumah saja, di dalam kehidupan keluarga, sesama orang tua pun juga. Sudah? Yaitu pertanyaan yang kelima, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mendidik siswa di tengah perkembangan zaman? Untuk tantangan terbesar yang dihadapi guru saat ini itu adalah perubahan sikap, perilaku, dan sopan santun. Itu tantangan yang paling besar dialami guru saat ini. Karena banyak siswa yang lebih fokus pada dibandingkan mereka fokus kepada proses pembelajaran. Selain itu, perbedaan latar belakang keluarga, minimnya pengawasan orang tua, karena kan setiap siswa nggak selalu ditungguin orang tua. Ada orang tua yang bekerja di luar untuk mencari nafkah, mereka dititipkan kepada mbahnya. Jadi mereka untuk fokus ke pembelajaran itu kurang, karena mbahnya itu mikirnya cuma yang penting anak ini diam di rumah, jadi dipegangi gawe,
keluar dibiarkan, nggak rewel. Prinsipnya baik begitu. Serta menurunnya nilai etika dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya perubahan struktur sosial yang berdampak langsung pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kesabaran, bisa beradaptasi kepada siswa yang begitu banyak, serta beraktivitas dan menyampaikan pembelajaran agar tetap mampu membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah. Baik, yaitu masuki pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana cara Ibu menyeimbangkan antara pendidikan akademik dan pendidikan karakter? Untuk itu, kami menyeimbangkan pendidikan akademik dan pendidikan karakter dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai moral dan religius dalam setiap proses pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pembentukan sikap, kepribadian, dan karakter mereka. Dalam perspektif ilmu sosial budaya dasar, pendidikan itu memiliki fungsi sebagai sarana pembentukan kepribadian sosial. Terus, melalui proses pembelajaran tersebut, pembiasan yang disiplin serta keteladanan itu juga diperlukan supaya siswa dibimbing itu mudah dan agar memiliki kecerdasan intelektual yang seimbang dengan kecerdasan moral atau spiritual. Baik, telah disampaikan, yaitu memasuki pertanyaan yang ketujuh, apa harapan Ibu terhadap generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan nilai budaya dan moral? Harapan kami kepada generasi muda supaya mereka itu mampu menjadi generasi yang lebih cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, serta memiliki akhlak yang mulia. Karena untuk di zaman sekarang itu yang paling penting itu sebenarnya akhlak. Karena akhlak anak-anak sekarang itu menurun drastis, beda di zaman dulu. Anak zaman sekarang itu diberitahu sulit. Harapan saya generasi muda itu dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan berbagai bentuk perubahan sosial secara positif dan produktif tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, tanpa meninggalkan norma sosial serta ajaran agama. Dalam perspektif ilmu budaya dasar itu, generasi muda merupakan agen perubahan sosial yang memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan mampu membawa kemajuan sekaligus menjaga keseimbangan nilai dan kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih telah disampaikannya jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.